Selamat siang Pak Siombing. Ya, selamat siang. Terkait dengan laporan polisi perihal penyerobotan lahan Saudara Mukhtar tanggal 3 September 2025 kemarin. Baik. Tadi kita sudah ketemu dengan Kanit Kidum. Menurut Pak Siombing, apa tanggapan setelah kita menyampaikan beberapa pertanyaan ke beliau dan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lengkapi supaya proses laporan ini dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, kita sudah jelaskan kronologisnya terkait permasalahan yang ada. Bahkan berdasarkan pengaduan di tanggal 3 yang kemarin, artinya sudah berjalan beberapa minggu. Yang harapan kita harusnya ada namanya SP2HP, tapi ya sudah, kita paham dengan kesibukan penyidik, dan tadi memang sudah dikasih jawaban yang baik bahwa sudah dikirimkan surat panggilan untuk diperiksa para pelapor, baik saksi maupun pelapornya. Mungkin hari Kamis minggu depan dijadwalkan secara khusus untuk permasalahan tanah tersebut. Maka kita juga sangat berterima kasih atas informasi tersebut dan harapan kita, sebab ini kan sudah permasalahan yang cukup lama, sangat lama sekali, bahkan sudah beberapa kali dihadapkan, baik di hadapan desa maupun di hadapan informasi sementara yang sedang ada di hadapan polisi juga, baik di Polda maupun di Polres. Namun mungkin ini hanya sejenis lisan, bukan berdasarkan buka laporan atau aduan. Sampai sekarang belum ada titik temunya. Maka kita berharap melalui permasalahan ini kan sangat panjang, dan yang kita minta sebenarnya adalah tolong diminta dihadirkan dan diperiksa, yaitu kades-kades yang terkait, baik yang dulu maupun yang saat ini. Tujuannya supaya mereka lah yang mengetahui permasalahan ini. Nah, cuman saya agak kaget bahwa ada di antara mantan kades tersebut menjabat sebagai anggota dewan. Betul ya? Iya. Betul, anggota dewan ya? Betul. Dari partai mana itu Pak? Dari partai mana Pak? Partai PAN, Pak. Oh, baik. Partai PAN ya? Iya. Masih aktif? Masih aktif? Masih sekarang. Ya. Jadi karena kita dengar masih aktif, artinya kan ini permasalahan kan sudah lama. Kenapa sih tidak dibawa ke jalur beliau menjabat sebagai anggota dewan? Nah, jadi kita juga kaget kenapa bisa selama ini. Padahal tanah tersebut kan tanah warisan Pak, bukan tanah sengketa apapun. Itu tanah warisan dan lengkap surat menyuratnya. Nah, jadi tanah itu sekarang kurang lebih seluas 1.300 hektar. Anggaplah kita jual secara resmi yaitu 200 hektar. Kalau globalnya kan 1.564 hektar. Oleh karena itu, berdasarkan laporan ini kami minta khusus Bapak Kapolres supaya menjadi atensi permasalahan ini. Kasihan Pak, tanah warisan diduduki oleh orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Mungkin sampai di situ. Terkait dengan laporan tertanggal 3 September hingga saat ini tanggal 25 September 2025, belum tahu pangkal ujungnya, belum tahu titik terangnya, apa hasilnya, kemana akhirnya, kita belum jelas Ya. dari Polres. Jadi, Kalau menurut Bapak pengacara ini bagaimana ini Pak? jadi gini, di tanah itu kan banyak masalah. Berdasarkan laporan itu, tujuan kita ke sini untuk menambahkan informasi yang kita dapat beserta bukti. Contoh salah satu melalui kelompok Sakato Jaya. Itu kan kita dapat bukti bahwa mereka lah Kelompok Tani Sekato Jaya ya? Kelompok Tani Sakato Jaya. Nah, jadi yang dijual ke para pihak lain berdasarkan surat ganti rugi tanah garapan. Ganti garapan. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada pihak penyidik supaya betul-betul memperhatikan siapa-siapa yang terlibat di situ. Nah, dugaan kita kan ada beberapa, namun
harapan kita berdasarkan laporan itu kalau bisa tadi ngobrol, tapi karena kesibukan mereka kita maklum gitu. Di surat-surat yang kita pegang, di sana ada stempel dari kepala desa. Ya. Apa tanggapan Bapak dengan stempel dan surat-surat yang dikeluarkan oleh kepala desa itu, Pak? Jadi pada dasarnya aturan ini kan dikeluarkan oleh stempel desa. Pemimpin tertinggi di desa itu adalah kepala desa. Jadi surat paling tinggi di desa adalah yang dilakukan oleh desa. Pada zaman itu surat segel. Kalau bisa kita naikkan ke sporadik ataupun setingkatnya. Nah, kalau menyikapi itu bahwa ini dikeluarkan oleh Jamali pada waktu itu ini sangat kuat sekali, bahkan ada bukti pajak, pembayaran pajak, dan juga ada bukti penyerahan ahli waris. Dan saya rasa para warga Mandarsa juga mengetahui permasalahan ini dan mengetahui murni tanah ini adalah tanah warisan, bukan tanah orang lain yang diserobot oleh keluarga Datutoye. Ya, saya juga telah melihat bahwa lahan itu benar dimiliki oleh Saudara Mukhtar dan keluarga sejak tahun 1915 dan didukung oleh beberapa fakta-fakta surat penting lainnya. Ya. Persoalannya sekarang, hal ini kan telah disampaikan kepada Polres Tebo. Betul. Tapi sampai detik ini tidak ada pergerakan dari Polres Tebo. Bagaimana tanggapan Bapak dengan tindak tanduk perbuatan ataupun pekerjaan dari Polres Tebo ini, Pak? Kalau menurut saya tidak bisa menebak-nebak apa pergerakan mereka. Namun kita hanya berharap supaya kasus yang kita laporkan ini secepatnya ada hasilnya. Sebab sudah berkali-kali dibawa ke ranah hukum juga mentok. Kalaupun memang mentok, ya sudah kita bawa ke Polda. Langsung ke Polda. Tapi itu opsi lain. Kalau mentok di Polres kita langsung ke Polda. Ya, tapi itu opsi lain. Kalau Polda mentok kita langsung ke Mabes. Kira-kira seperti itu. Itu kan hanya opsi-opsi yang ketiga kita duga ada terjadi kong kali kong dengan oknum-oknum apa itu kan begitu. Tapi itu jauh dari harapan menurut saya. Kita percaya bahwa penyidik itu profesional. Nah, tambahan satu lagi, perlu kita ketahui bahwa di sini kan ada surat namanya kelompok Sakato Jaya, kelompok tani. Jadi inilah yang merencana mau kita laporkan, yaitu penyerobotan Tanah oleh atas nama Amrejal, M. Jais, dan Yunan. Kenapa kita rencana melaporkan mereka? Karena mereka yang mengeluarkan surat ini. Sedangkan tanah yang mereka keluarkan suratnya adalah segel, bukan surat dengan laha garapan ataupun lain-lain bunyinya. Karena ini tidak ada dasar. Inilah yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Jadi mereka tidak berdasar mengeluarkan surat ini karena ada bunyi bahasa ganti rugi lahan garapan. Jadi Oke, Pak. Apapun yang mereka jual dengan bahasa garapan, menurut mereka nggak ada masalah. Tapi kan yang bermasalah jadi korban. Anggaplah saya pembelinya, kan yang saya beli garapan bukan tanah. Begitu, Pak. Menurut Ibu Sri Wahyuni ini, usai laporan tanggal 3 September 2025, ada 3 pria datang menggedor-gedor pintu jam 3 subuh. Nah, keterangan ibu ini, ketiga pria tersebut mempertanyakan alamat Mukhtar ya, jam 3 subuh. Menurut Pak pengacara, apakah ada indikasi kaitan dengan laporan tersebut? Kalau indikasi berdasarkan laporan, sebetulnya adanya pergerakan itu kan karena adanya laporan kita buat, adanya pemberitaan yang mencuat ke media. Jadi adapun orang mengintimidasi itu bisa juga kita hubungkan berdasarkan laporan tersebut. Karena logikanya begini, tidak mungkin jam 3 subuh orang datang nyari Mukhtar. Mukhtar itu tidak kenal siapa itu. Nah, cuman siapa yang menyuruhkan itu kita tidak bisa menduga. Tetapi berdasarkan intimidasi tersebut, dasarnya adalah laporan dan pemberitaan di media. Begitu, Pak. Saat ini informasi kita telah sampaikan ke pihak penyidik ataupun yang bersangkutan pejabat di Polres Tebo. Harapan Pak pengacara apa, Pak?
Harapan kita, Pak, mohonlah supaya dipercepat permasalahan ini. Sebab ini sudah puluhan tahun diperkarakan oleh keluarga. Kita perlu tahu bahwa keluarga ini adalah orang susah. Mau memperjuangkan dari segi manapun, dia tidak punya daya. Maka melalui laporan ini, kami percaya para penyidik juga akan menyelesaikan secepatnya permasalahan ini. Harapan kita lewat kehadiran kita hari ini di Polres Tebo, Ya, laporan, pengaduan atau informasi yang kita sampaikan di Polres dapat ditindaklanjuti secepat mungkin gitu Pak ya. itulah harapan kita semua, Pak. Oke Pak, terima kasih, selamat sore.